Halo Bapak Ibu, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di pertengahan bulan Mei tahun 2021 ini? Kiranya kita semua dalam kondisi sehat, penuh damai sejahtera Allah. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami berada di pertengahan bulan Mei tahun 2021, yaitu tanggal 18. Kami bersuka cita karena Tuhan terus menjaga kami, memeliharakan kami, dan mempercayakan dunia ini kepada kami. Tuhan, kami senantiasa ingin Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca dari kitab surat Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Titus ini menurut saya sangat menarik. Karena itu saya ingin memberi tema yang berbunyi, pemimpin adalah contoh dari pelaksanaan Injil. Nah, Bapak Ibu, surat ini berisi kepercayaan yang Rasul Paulus berikan kepada Titus. Atau bisa juga dikatakan kuasa yang Rasul Paulus berikan kepada Titus. Untuk apa? Untuk Titus melakukan regenerasi. Artinya, Titus diberikan kuasa untuk memilih penerusnya, yaitu penerus Titus. Penerus-penerus yang akan memimpin gereja Tuhan. Nah, tentu kuasa ini tidak hanya diberikan kepada Titus, tetapi juga ketika Titus memilih penerus-penerusnya, kita sebut dengan regenerasi, maka orang-orang yang dipilih Titus itu juga besok-besok diberi kuasa juga untuk memilih penerusnya. Nah, Bapak Ibu, Paulus juga berbicara kepada Titus mengenai syarat-syarat bagi orang-orang yang akan menjadi penerus Titus. Nah, syarat-syarat itu adalah disebut di sini sebagai syarat-syarat bagi penatua, bagi penilik jemaat. Nah, tentu Bapak Ibu memang tidak sembarang ya, tidak asal saja menunjuk orang untuk menjadi penilik jemaat atau menjadi penatua. Ada syarat-syarat yang menjadi ukuran seseorang bisa dipilih. Meskipun banyak orang tidak suka atau menolak menjadi penatua, tetapi tentu tidak semua orang bisa jadi penatua juga ya Bapak Ibu, termasuk juga pejabat negara. Ya, tidak semua orang suka dipilih menjadi pejabat negara, meski banyak juga suka, tetapi banyak juga yang tidak suka. Nah, syaratnya ini banyak ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara, orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh dan seterusnya. Nah, syarat-syarat ini saya golongkan menjadi 3 hal ya. Jadi yang banyak itu saya golongkan menjadi 3 hal. Yang pertama,
orang yang sifatnya baik. Yang kedua, orang yang berpengalaman. Karena memang punya pengalaman itu penting juga Bapak Ibu. Karena kalau orang memimpin tidak pernah punya pengalaman juga nanti susah begitu. Dan yang ketiga adalah orang yang jujur. 3 ya, dari banyak hal yang tadi itu saya kelompokkan menjadi 3. Sifatnya baik, berpengalaman, dan jujur. Nah, ternyata syarat-syarat bagi pemimpin gereja seperti ini, yaitu syarat bagi penatua atau penilik jemaat, itu juga sebetulnya menjadi syarat bagi pejabat negara. Yaitu orang yang harus sifatnya baik, orang yang berpengalaman, dan juga orang yang jujur. Karena apa? Karena penting orang yang hidupnya baik gitu ya, makanya di sifatnya baik, hidupnya juga baik, itu akan mendukung nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang disampaikan kepada orang lain. Jadi seorang pejabat negara maupun seorang pejabat gereja atau pemimpin gereja, kalau perbuatannya baik, sifatnya baik, kelakuannya baik, maka semuanya ini akan mendukung dia ketika dia berbicara kepada orang lain, memberi nasihat, petunjuk-petunjuk. Nah, Bapak Ibu sering kali sih pendeta juga diserang, ya bukan diserang ya, dikeluarkan kata-kata apa yang dikatakan harusnya bisa dilakukan oleh si pendeta itu. Kalau enggak, orang mengatakan apa yang dia khotbahkan tapi tidak bisa dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, ya itu sebetulnya tujuannya untuk kita semua juga. Syarat-syarat yang bagus ini Bapak Ibu bukan hanya untuk tokoh publik dalam hal ini, pejabat negara maupun pejabat gereja, tetapi untuk seluruh umat sebetulnya. Nah, namun memang ada tujuan khusus bagi para pemimpin gereja. Pada waktu itu dari bacaan ini kita menangkap sampai ditekankan benar di dalam ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Di sini memang pada waktu itu betul-betul dituntut benar orang yang menjadi penilik jemaat itu, orang menjadi penatua itu dituntut. Ada kerinduan dari umat agar penilik jemaat atau pemimpin jemaat atau penatua itu orang-orang yang bukan hanya memimpin begitu saja, tetapi orang-orang ini memimpin, ketika ia memimpin gereja, itu sepak terjangnya, tindak tanduknya itu menjadi saksi bagi dunia sekuler, bagi seluruh dunia, mengenai kekuatan Injil, mengenai kekuatan kekristenan. Jadi kekuatan kekristenan itu dapat diperoleh dari ketika para pemimpin gereja mempresentasikan kelakuannya. Para pemimpin gereja mempresentasikan perilaku-perilakunya. Jadi Bapak Ibu, dari bacaan ini kita tangkap benar keinginan dari jemaat pada waktu itu atas pemimpin mereka. Nah, Bapak Ibu, saya kira sama lah ya, kita semua juga merindukan pemimpin publik dalam hal ini. Kalau kita skopnya adalah pemimpin gereja, kita juga menginginkan pemimpin gereja kita itu menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia sekuler mengenai kekuatan Injil, mengenai kekuatan Christianity. Kekristenan itu seperti apa? Melalui perilaku-perilaku para pemimpin. Bapak Ibu, sebetulnya perilaku-perilaku seperti itu bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin, tetapi setiap kita pengikut Kristus, kita juga dituntut untuk punya sifat yang baik, punya pengalaman-pengalaman yang bagus di dalam kehidupan kita, dan juga menjadi orang-orang yang jujur. Nah, jadi tuntutan itu adalah tuntutan bagi semua kita yang menjadi pengikut Kristus, baik kita pemimpin maupun kita umat. Nah, berarti kita semua adalah pemimpin yang hendaknya di dalam kehidupan kita menjadi contoh dari pelaksanaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua, tetap semangat Bapak Ibu, mari kita berjuang, bersama-sama saling mendukung, kita melakukan perilaku kehidupan yang menunjukkan kita adalah saksi Kristus, kita adalah saksi-saksi bagi dunia sekuler ini mengenai kekuatan Injil, kekuatan Christianity di dalam hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan memanggil kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Baik kami sebagai pemimpin gereja maupun kami sebagai umat-Mu, sebagai pengikut Kristus, tolonglah kami agar kami mampu untuk menjadi saksi bagi dunia ini mengenai kekuatan Injil melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik, melalui kejujuran-kejujuran kami, melalui perilaku-perilaku kami dan sifat-sifat kami yang baik. Tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.